Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini kita berjumpa lagi. Oke, kemarin sudah aku bahas gimana mengejutkannya soal Cuadrado tahu-tahu nyebrang ke Inter. Aku baru tahu lagi padahal ternyata Cuadrado itu mendapat tawaran dari klub Liga Arab. Itu padahal dia ditawari gaji 8 juta loh. 8 juta untuk sekelas Cuadrado itu kan gede banget, tapi dia tolak. Dia mau ke Inter dengan gaji cuma 2,5 juta. Oke, tapi itu sudah tutup buku dulu. Oh iya, sebelum tutup buku ini lagi soal kawan-kawan pasti tahu kemarin aku sudah sempat bilang bahwa rencananya Curvanord menggelar demo di markas Inter di Appiano Gentile untuk menolak Cuadrado, tapi ternyata perwakilan Inter ada divisi apa namanya, pokoknya divisi itu khusus menangani hubungan antara klub dengan supporter. Nah, mereka berbicara dengan perwakilan dari supporter ini, perwakilan Curvanord, dan karena negosiasinya yang sakti, Curva mengalah dan akhirnya nggak jadi demo. Mereka sudah bawa spanduk gede-gede, spanduk penolakan untuk Cuadrado. Mereka tidak jadi membentangkan spanduk itu, tapi mereka cuma minta kesempatan untuk berbicara dengan Cuadrado. Nah, ini pun sudah disanggupi oleh manajemen. Ya, intinya inilah, karena salah satu kesalahan yang menurutku paling menyakitkan dari Cuadrado itu dia mukul Handanovic. Sedangkan Handanovic ini adalah pemain yang sangat dihormati di Inter. Jadi dia harus bisalah mengambil hati supporter, menjelaskan, intinya ya harus minta maaf. Cuma bagaimana minta maaf itu menyusun kata-katanya supaya semua enak kan. Oke, itu soal Cuadrado, nggak ada lagi soal Cuadrado. Oke. Nah, kemudian Gosens. Kemarin banyak yang bilang, "Bang, Gosens kalau bisa jangan dijual." Waduh, aku sudah ngomong sama Inzaghi. Terus Inzaghi bilang sih, ya kalau aku sih sebenarnya nggak pingin ngejual Gosens. Klub juga sebenarnya nggak ingin ngejual Gosens. Dan Gosens juga sebenarnya prioritasnya ingin bertahan di Inter. Tapi, nah tapinya ini yang lumayan gede. Gosens ingin jaminan menit bermain. Nah, ini yang tidak bisa diberikan oleh Inter. Intinya sih Gosens happy di Inter, tapi dia ingin karirnya di timnas itu kembali, karena sebelumnya dia adalah salah satu andalan di timnas Jerman. Sejak dia cedera kemudian pindah ke Inter, dia nggak jadi pilihan utama, dia nggak bisa lagi, udah nggak dipanggil lagi oleh timnas ini. Sebentar, kok sudah tidak dipanggil lagi oleh timnas. Nah, sejak dia cedera kemudian pindah ke Inter, kemudian tidak jadi pemain utama, dia sudah tidak dipanggil lagi oleh timnas Jerman. Kayaknya sih susah ya. Kemudian ada lagi berita dari Lukaku. Lukaku berulah lagi, Pak. Tapi kali ini bukan Inter yang jadi korban, karena kita sudah bye-bye, udah nggak ada hubungan. Yang jadi korban lagi-lagi ya Chelsea. Ada tawaran yang sangat besar dari Al Hilal, itu sebesar 50 juta. Sedangkan Juventus kan nawarnya cuma 40 juta. Tapi Lukaku menolak, dia nggak mau pindah ke Arab. Aduh, Chelsea makin pusing. Sedangkan Juventus itu kan masih nunggu, mereka harus ngejual Vlahovic dulu baru mereka bisa beli Lukaku. Silahkanlah, itu bukan masalah kita lagi sih. Aduh, aku sih sebenarnya dari awalnya aku kasihan sama Chelsea. Mereka beli mahal banget kan, 115 juta. Habis itu gagal di Chelsea, dia bilang cinta Inter. Tapi waktu itu kita, oh ya dah, karena kita yang dicintai. Semakin kesini semakin kelihatan ternyata. Waduh, ini berbulu domba ini, Pak. Kemudian next. Nah, kebetulan soal kita bahas Lukaku, Cuadrado, ini ada sebuah artikel yang menarik yang ngebahas derby di Italia sudah dimulai. Persaingan antara Inter dan Juventus sudah dimulai bahkan sebelum musim bergulir. Tentu sebabnya ya ini si Lukaku kampung ini. Kemudian Lukaku, Inter membalas dengan menyerobot Cuadrado. Gila, gimana perasaan Juventus? Padahal Cuadrado ini kan ya salah satu pemain yang diandalkan lah di Juve. Walaupun umurnya sudah 35, walaupun dia sudah menurun, tapi kita sama-sama tahu, ayo jangan munafik.
Salah satu faktor yang bikin kita sangat sebel dengan Cuadrado kan karena ini pemain selalu merepotkan di sisi kiri pertahanan kita kan. Nah, kita serobot Cuadrado. Jangan terlalu pusing soal Cuadrado. Ingat pemain ini gratis dan dia sebagai backupnya Dumfries. Sama seperti Acerbi yang didatangkan dari Lazio untuk menggantikan Ranocchia. Kalau misalnya dia mainnya bisa lebih bagus lagi dan menggeser Dumfries dari posisi utama, ya lebih bagus lagi kan. Nah, persaingan Inter dan Juventus berlanjut. Ada nama lain yang muncul yang sedang diperebutkan lagi, yaitu Holm dan juga ini Samardzic. Holm sendiri kayaknya sih lebih cenderung ke Inter, cuman karena Inter sudah ngambil Cuadrado, kemungkinan ya Inter akan mundur dari Emil Holm. Apakah Juventus yang akan dapatkan? Belum tentu juga kan. Siapa tahu Emil Holm nunggu setahun lagi, karena kontraknya Inter dengan Cuadrado itu kan cuma 1 musim tanpa opsi perpanjangan. Nah, gimana nih Holm? Kalau aku jadi Holm sih mending aku nunggu Inter aja. Kemudian Davide Fratesi juga ini sebenarnya kan incaran Milan dan incaran Juventus juga. Kita sudah mengadali keduanya kan. Yang berikutnya adalah Samardzic. Inter memang menginginkan Samardzic, tapi saat ini Inter lebih memprioritaskan si Gravenberch dari Bayern Munchen karena itu kan cuma dipinjam aja. Inter itu all hands on deck. Inter sedang fokus di Balogun. Kemarin kan sudah aku bahas sekilas bahwa Arsenal kasih harga 40 juta. Inter nggak takut 40 juta. Oke 40 juta. Tahu-tahu Arteta nggak mau 40 juta. 50 juta minimal katanya. 50 juta pound sterling. Ini kan jadinya sekitar 60 juta euro. 60, mungkin 60 lebih dikit kayaknya ya. Kalau 60 juta sih kemahalan menurutku. Inter masih punya target lain yaitu Morata. Morata. Walaupun kemarin kabarnya santer Morata akan ke Roma, ternyata Roma masih ragu-ragu karena ini agak mahal. Morata sendiri dia kemanapun dia oke, walaupun kemarin sudah ada kontrak dengan Roma. Tapi sejauh ini yang sudah mengajukan proposal itu adalah Inter. Inter mengajukan proposal 15 juta. Padahal ini masih ada sengketa juga. Dari Atletico Madrid mereka bilang release clause itu mestinya sekitar 20 juta. Tapi dari agennya Morata, dari perwakilan Morata itu bilang harusnya itu di angka 10-11 juta. Aku nggak tahu gimana ininya. Gimana persisnya, karena klausul itu persis kalimatnya itu kan cuma mereka yang tahu. Yang penting Inter sudah menawarkan 15 juta. Menurutku 15 juta ini harga yang murah untuk kualitas Morata. Ingat, Morata ketika dia bermain di Juventus ini cukup merepotkan Inter. Cuman umurnya udah 30, tapi pemain Serie A umur 30 itu masih oke. Ingat dulu Milito itu kan 31 tahun kan. Kemudian bahkan Eto'o pun ketika dia ke Chelsea itu kalau nggak salah juga 32 ya, masih bagus juga. Jadi aku nggak terlalu khawatir dengan umur Morata yang 30 itu masih oke. Lukaku aja 30 kan, itu hampir dibeli 40 juta sama Inter. Nah, tapi kenapa Balogun? Karena Balogun ini setelah aku lihat ini tipikal yang sangat berbeda dengan Lukaku. Lukaku adalah tipe yang fisik, bisa menahan bola, bisa geprekan. Sedangkan Balogun ini adalah Mbappe KW2, Pak. Dia punya kecepatan, dia punya skill, dribblenya oke. Aku sebenarnya pingin liatin dikit aja ya. Dikit aja, semoga nggak kena ini ya. Kalau kawan-kawan lihat di sini dribbling dia speed 8, dribble tadi 7, acceleration 8, injury prone 4, agility juga 8. Kita lihat aja langsung dikit beberapa ini dia ya, aksi dia ya. Aku campurnya biar kelihatan dikit aja. Nah ini kan nggak kelihatan dia dribblenya bagaimana. Nah dari sini kelihatan, finishingnya sangat bagus. Salah satu kekuatan dia adalah finishing yang oke. Sudah segitu aja, aku nggak berani ngeliatin terlalu lama, nanti kena pentung Pak. Kalau kalian mau nanti aku akan posting link dari video ini, tapi nggak usah lah, kalian tinggal ketik aja di YouTube Balogun udah muncul.
Nah, dari sini kelihatan bahwa ini tipikal dribbler. Anggaplah Korea tapi kenceng. Ini kan beda banget dengan Lukaku. Kita ngiranya Inter akan nyari striker dengan karakter yang seperti Lukaku, tapi ternyata enggak. Selidik punya selidik, katanya ini permintaan dari Inzaghi juga. Inzaghi ingin ada pemain yang kuat dalam one on one. Kalau kawan-kawan lihat tadi sekilas, ini one on one ini sangat susah diantisipasi. Si Balogun ini harus dikeroyok. Mereka harus menerapkan pressing dengan minimal 2 pemain untuk menghentikan dia. Nah, ini yang memang kita kurang. Pemain yang kuat dalam duel 1 lawan 1 kita hampir nggak punya. Lautaro bukan tipikal pemain yang itu. Korea sebenarnya sangat kuat dalam 1 lawan 1, tapi ya kita tahu sendiri Korea nyungsep, Pak. Kalau kawan-kawan lihat, mungkin banyak yang bertanya, kok Retegui gimana? Sebenarnya aku juga suka dengan Retegui, tapi mari kita bandingkan di sini ya. Ini adalah Retegui. Dia musim sebelumnya, 2 musim lalu, karena musim yang sekarang ini sudah berjalan, aku ambil dari 2 musim sebelumnya ya. Dari total 42 penampilan dia mencetak 23 gol, 3 assist. Sedangkan si Volarin Balogun dari 39 penampilan itu 22 gol, 3 assist. Satu yang penting untuk diingat, Retegui main di Liga Argentina, sedangkan Balogun di Liga Prancis. Kualitas liganya jelas jauh banget kan. Nah, dari sini ya kita bisa mengerti, wah kayaknya sih memang beda kelas ya antara Balogun dan Retegui dari sini aja. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah jika kita bandingkan dengan Jeng, ini Marcus Thuram, dia adalah 16 gol, 7 assist. Dari segi perolehan golnya ya kalah jauh, karena aku memang bilang dari awal bahwa Thuram itu bukan tipe goal getter. Di sini dari jumlah gol yang dicetak lebih banyak dari Thuram, kalau kawan-kawan hype banget dengan Marcus Thuram, maka mestinya dengan Balogun juga hype. Kalau kawan-kawan ini aku bahkan bandingkan di 1 versus 1 ya. Balogun dengan Marcus Thuram. Memang nilainya Marcus Thuram kan gede, walaupun golnya dia lebih sedikit kan kita sama-sama tahu bahwa sepak bola bukan hanya tentang mencetak gol tapi tipikal striker juga. Thuram ini bagus di build up, sedangkan Balogun ini memang yang finisher dia sukanya. Nah, kalau lihat di rekornya di masing-masing liga, Thuram ini nomor 1 di expected goal, tapi ini expected goal ini bukan statistik yang bagus. Menurutku kurang relevan untuk melihat skill asli seorang pemain. Ini lebih bagus, shot on target dia nomor 2 di Bundesliga. Kemudian conversion rate dia juga nomor 2 di Bundesliga. Top 10 in goal bagus. Sedangkan Balogun juga sangat bersaing. Dia nomor 3 dalam shot conversion rate. Kemudian nomor 3 di shot on target, nomor 2 di conversion of shot in goal, penalti nggak penting lah. Dan dia masuk 5 besar dalam pencetak gol terbanyak, sedangkan si Thuram itu 10 besar. Ya kalau kita lihat antara Liga Prancis dan Liga Jerman kan kurang lebih seimbang ya. Tambah ke bawah di sini lebih kelihatan secara sepintas Balogun lebih unggul dari 13 gol ini di liga masing-masing ya, tidak menghitung cup dan lain sebagainya. Thuram itu 13 gol, Balogun 21 gol. Shot on targetnya lumayan, 55 gol, 55 shot on target. Thuram itu 41. Ini yang warna biru ini Thuram ya. Kemudian big chance juga lebih bagus Balogun, 16 banding 15, 16,4. Kemudian expected goal nggak usah dibahas. Kemudian kita lihat playmakingnya. Playmaking aku kira ini bakalan bagusan Thuram. Ternyata cuma assist aja yang dia lebih banyak, yaitu 4 banding 2. Tapi di kipas, wow, 20 banding 13. Ini jauh banget. Mungkin kawan-kawan ada yang lupa, kipas itu adalah umpan yang berujung tembakan tapi tidak gol. Karena kalau gol itu assist namanya kan, kalau umpan kemudian di gol itu assist. Tapi kipas itu adalah umpan kemudian ditembak tapi tidak gol. Nah, ini 20 banding 13. Yang artinya Balogun selain sebagai dia finisher yang bagus, dia juga sebagai pelayan juga bisa. Terbukti dari kipas dia yang bagus banget. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kan, apa pantas 40 juta? Kan itu.
Kenapa ini adalah ada peluang, ada resiko? Kenapa Inter kayak oke, kita ambil resiko? Karena tipikal pemain seperti ini, kalau dia ini kan belum terbukti lah. Karena sebelumnya dia di Arsenal, dia lumayan gagal. Enggak sih gagal, lebih karena saingannya ya Arsenal kan strikernya hebat-hebat kan. Akhirnya dia dipinjamkan ke Reims. Nah di Reims dia bersinar kan. Tapi ini kan baru 1 musim. Bagaimana kalau dia jadi one season wonder? Sama kayak si Kvaratskhelia. Dia memang bersinar hebat, tapi itu kan baru 1 musim aja. Kita belum tahu kan. Nah, inilah yang namanya high risk, high reward. Kalau nunggu sampai dia terbukti dan teruji, nggak mungkin bisa dapat 40 juta. Itu masalahnya. Nah, dari analisnya Inter sih menganggap 40 juta adalah harga yang layak untuk Balogun. Coba kawan-kawan, tadi aku cuma tunjukkan sedikit aja ya. Coba kawan-kawan lihat lengkapnya highlight dia, lihat bagaimana first touch dia, kemudian kecepatan dia, bagaimana pergerakan dia itu. Karena itu tadi tidak semua gol diperlihatkan, tapi ada juga peluang yang tidak berbuah gol. Coba lihat bagaimana sih Balogun ini. Kalau aku sih harus diakui dibandingkan Retegi sih kayaknya Balogun lebih menjanjikan. Terbukti juga harganya lebih mahal. Cuman ya gitu deh. Oke, itu saja ulasanku kenapa Balogun ini benar-benar diperjuangkan sama Inter. Selain Balogun, Inter juga sedang mempertimbangkan si Giovanni Simeone. Morata juga sudah diajukan penawaran, tapi Balogun ini tetap, maksudnya gini, walaupun Inter dapat si Morata, Inter akan tetap ngejar Balogun kecuali harganya nggak sesuai. Nah, sedangkan Giovanni Simeone, kalau kita dapat Balogun, kayaknya Inter nggak akan ngambil Simeone. Itu guys. Oke, terima kasih banyak buat kawan-kawan supportnya. Aku seneng banget lihat di member itu sekarang ada 200 member. Special thanks buat Bijak Dewantara yang banyak nge-give member. Aku akan berusaha menjaga member ini dengan menghadirkan konten-konten terus yang lebih berkualitas lah. Semoga bisa ditingkatkan lagi ya. Buat kawan-kawan yang nyawer, buat kawan-kawan yang sudah support, bahkan dengan hanya komen saja itu benar-benar support yang sangat bagus. Karena ya algoritma YouTube ketika dilihat ada banyak engagement, ada banyak yang komen, dia berpikir wah ini berarti videonya bagus. Nah, videoku akan disebarkan lagi ke orang-orang lain yang selama ini belum pernah nonton Ngomin. Kan ada peluang dia akan nonton juga. Oke, pokoknya terima kasih support kawan-kawan. Semoga channel ini makin berkembang. Oke, ciao guys. Sampai jumpa. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.